Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putu Indonesia Usia NIM 41342239. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Baik, pada materi ini terdapat dua topik pembahasan. Yang pertama, sistem pemerintahan dalam perspektif Islam, dan yang kedua, prinsip politik dalam perspektif Islam. Langsung saja kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu sistem pemerintahan dalam perspektif Islam. Nah, teman-teman, dalam perspektif Islam, sistem pemerintahan yang ideal adalah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan. Pemerintah harus memperhatikan kepentingan seluruh rakyat, tidak hanya sekedar kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Secara umum, Islam mengajarkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik, di mana pemimpin-pemimpin harus bertanggung jawab atas tugas-tugasnya dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Islam sendiri telah mengenalkan sistem pemerintahan sejak zaman Nabi. Di antaranya, yang pertama ada teokrasi, yaitu pemerintahan Tuhan yang dilaksanakan oleh Nabi. Yang kedua ada teodemokrasi, nilai ketuhanan yang ada pada sahabat. Dan yang terakhir adalah monarki, sistem pemerintahan Umayyah, yaitu kerajaan. Adapun tujuan dari negara Islam dan pemerintah dalam Islam, yaitu agar dapat menerapkan setiap aturan yang ada dalam Islam, menegakkan keadilan, mensejahterakan rakyat, dan menghilangkan penjajahan dan perbudakan yang mungkin saja terjadi dalam suatu komunitas sosial yang tentunya akan membawa kepada kemahdorotan. Nah, dasar pemerintahan dalam Islam terdapat 4, yaitu yang pertama ada kekuasaan perundang-undangan ilahi, yang kedua keadilan antar manusia, yang ketiga persamaan antar kaum muslimin, dan yang terakhir selalu melakukan musyawarah. Kita masuk pada topik pembahasan yang kedua, yaitu pemahaman prinsip politik dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, prinsip politik yang penting termasuk keadilan, kesetaraan, keseimbangan, musyawarah, dan amanah. Keadilan menjadi prinsip utama dalam politik Islam, di mana setiap tindakan dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada keadilan. Hal ini berarti bahwa hak-hak setiap individu harus dihormati dan dilindungi, dan kepentingan seluruh rakyat harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Kesetaraan juga menjadi prinsip penting dalam politik Islam, di mana semua orang dianggap sama di hadapan hukum dan memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi. Tidak ada diskriminasi berdasarkan agama, suku, genre, atau status sosial. Keseimbangan antar kekuasaan juga menjadi prinsip penting dalam politik Islam, di mana tidak ada satu lembaga atau individu yang memiliki kekuasaan yang berlebihan. Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaraan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Prinsip-prinsip negara dalam Islam tersebut adalah berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syariah yang jelas dan tegas, dan ada pula prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam fikih, syiasah atau hukum ketatanegaraan dalam Islam. Selanjutnya teman-teman, ada 6 prinsip dasar hukum politik Islam. Yang pertama prinsip kedaulatan, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip musyawarah dan ijma, yang keempat prinsip persamaan, yang kelima prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, dan yang terakhir prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Baik, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.